Ibadah di pura, di gereja, boleh silahkan. Tapi tetap terapkan jaga jarak, tetap pakai. Yang kami muliakan Bapak Ibu para tokoh lintas agama, untuk melawan COVID-19 ini tidak bisa hanya diserahkan kepada salah satu pihak saja, tidak bisa. Tidak bisa. Mutlak masing-masing orang manusia ini harus bertindak sebagai subjek dan objek. Dia sebagai pelaku untuk mencegahnya, ya, dan dia juga menjadi sasaran untuk bagaimana menjaganya gitu. Nah, ini. Jadi harus bertindak sebagai subjek dan objek. Tidak bisa mengandalkan orang lain saja. Jadi mulai dari kita menjaga diri kita, dengan kita menjaga diri kita juga menjaga orang lain. Ini bagus sekali. Kemudian kebersihan badan, kebersihan pakaian. Siapa tahu misalnya sudah berinteraksi, ketemu sama orang, sudah datang ke pasar, ke toko, bersentuhan tidak sengaja dengan orang. Orang itu sudah terpapar atau sudah dapat di mana tadi virusnya, kena lagi ke pakaian kita dan sebagainya. Itu juga harus kita waspada. Ini langkah-langkah kewaspadaan. Jadi supaya seperti apa yang kami sampaikan tadi, dua sisi antara upaya kita untuk memutus mata rantai ataupun meminimais penyebarannya, dan upaya kita untuk tetap produktif berkegiatan seperti biasa, ini bisa berjalan. Inilah langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, tadi jaga kebersihan, kemudian jaga kesehatan. Nah, ini yang perlu kita juga sampaikan. Dan ini gerakan harus kita kampanyekan sama-sama. Dan tidak boleh hanya sekali. Nah, ini penyakitnya awal-awal dulu, sosialisasi, tidak tahu. Bilang jam lo speaker. Ngeliring. Nah, dia taduk doang. Sepi mio mai. Wah, pendak ya. Wah, lelah ya. Ini persoalan. Makanya sekarang berbagai macam ada istilah cara lomba sekarang. Dilombakan. Lomba kampung sehat. Ibadah di pura, di gereja, boleh silahkan. Tapi tetap terapkan jaga jarak, tetap pakai. Kemudian yang sunnahnya, yang harus adalah cuci tangan dulu. Siapa tahu nanti dari luar gereja, dari luar pura, ataupun dari luar masjid, sudah bersentuhan sama orang yang kena. Atau menyentuh sesuatu yang memang di sana ada virusnya. Cuci dulu, supaya jangan menularkan kepada orang lain yang bersama-sama dengan kita. Juga diatur, di mana yang tidak seperti yang di Bangkok, di mana-mana sudah ada tanda silang ataupun tanda apa. Itu yang harus diatur, dan itu harus dijaga. Nah, makanya pemuda Hindu, mungkin remaja masjid, atau yang semua harus dijaga. Ini harus. Kemudian orang yang akan hadir juga hindari hal-hal yang sifatnya misalnya untuk terjadi kerumunan. Sandal pun misalnya cari bawa tempat, jangan mengumpulkan sandal satu tempat. Pas dia selesai nanti ibadah, dia ambil sandal lagi, dia bersentuhan, rebutan cari sandal. Nah, makanya kalau yang masjid suruh bawa tempat sandal. Apa langkah-langkah kita untuk menerapkan tadi yang 5 hal itu? Yang pertama tentunya sosialisasi, memberitahukan, menceritakan, mengajak masyarakat, mendidik, mengedukasi. Jadi pertama sosialisasi, edukasi sekaligus simulasi, mencontohkan bagaimana cara cuci tangan yang baik, di air yang mengalir, pakai sabun dan sebagainya. Itu harus diedukasi dan disimulasi. Berikut yang ketiga adalah fasilitasi. Nah ini, makanya 37,5 mohon jangan masuk dulu lah, istirahat aja dulu. Karena mungkin itu ada gejala. Silahkan. Tapi akad nikah nggak bisa nggak salaman, boleh asal sarung tangan kali. Betul. Bahkan ada yang sehari-hari mungkin kita abai juga. Mohon maaf, kecil itu. Kita ke pasar ataupun ke Alfamart kemana-mana, sekarang ke toko pegang. Apalagi kalau uang di pasar tradisional. Dengan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat umat kita. Ini yang kami mohonkan. Sehingga bagaimana mudah-mudahan Allah Ta'ala ini guyup, kompak, bersatu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perlu merespon apa yang terjadi di tingkat nasional, bagaimana dikatakan oleh Pak Bupati tadi terhadap apa yang menjadi dasar negara kita. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu kita menandatangani, nanti dari bapak-bapak unsur lintas agama ini kalau berkenan kita akan ikut menandatangani semacam pernyataan sikap. Dan sebagai ilustrasi, kemarin ada penjelasan dari salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah kita, ya, yang dari Lombok Tengah. Itu ada pernyataan-pernyataan yang disampaikan kenapa kita harus merespon ini. Karena kemarin tadi ada kesiapan dia untuk hadir, namun sampai saat ini belum berkesempatan hadir. Saya mohon izin untuk membaca ringkasan cerita beliau kemarin itu. Pertama, mungkin ini ringkasan penjelasan anggota DPD RI, beliau juga kan anggota DPR RI, yaitu Tuan Guru Ibnu Khalil tentang RUU HIP ini. Pertama, katanya dalam 4 pilar kebangsaan itu sudah dikenal. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Yang ketiga, NKRI sebagai bentuk negara. Terus kemudian pilar yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol negara. Ini katanya sudah final dan jadi kesepakatan para pendiri bangsa. Berikutnya, pada perkembangan selanjutnya, baru-baru ini ada inisiatif sebagian anggota DPR RI tentang RUU HIP ini, tentang ideologi Pancasila ini. Namun kalau kita telah, ternyata menurut pandangan beliau itu, menurut pandangan kami katanya, sebagai anggota DPR RI justru sedang merendahkan Pancasila itu sendiri. Karena yang pertama, kalau kita lihat dalam pasal 7 butir 2 Pancasila menjadi Trisila, jadi dalam RUU itu butir 7 pasal butir kedua pasal 7-nya katanya ada akan menjadi Pancasila menjadi Trisila, sosio-nasionalis, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian lalu dikristalisasi lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Mereka ini berarti dengan kata itu, dengan itu maka kita sedang mengembalikan pertentangan masa lalu saat para pendiri bangsa ingin menyatukan bangsa ini dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kata beliau. Ini identik dengan pidatonya IR Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tentang Trisila, yaitu pertama, Pancasila itu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan perikemanusiaan, yang ketiga demokrasi dan mufakat, empat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan. Ini tidak disetujui oleh tokoh-tokoh di kalangan agamawan ketika itu. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 ada Piagam Jakarta yang berisi bahwa yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-peluknya. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sampai kelima. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945 disepakati Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, seperti yang kita maklumi pada saat ini: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan dan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari ringkatan apa yang beliau sampaikan itu, yang memberi kami pertanyaan, yang membuat kami mempertanyakannya, kata beliau, yang pertama, sidang DPR RI tanggal 12 Mei 2020
itu ada sidang pleno DPRI dilaksanakan menjelang berbuka puasa. Dalam pembahasan tidak ada dilemparkan ke masing-masing fraksi seperti bagaimana biasanya di sidang-sidang besar. Ketika ada yang mau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk itulah kesempatan ini sebagai informasi saja Pak Bupati. Jadi karena tadi kita harapkan juga dari Kementerian Agama mungkin sangat minim anggaran, namun alhamdulillah untuk FKUB kemarin kita sedikit memberikan sentuhan gitu untuk bagaimana menjalankan organisasi FKUB ini. Untuk itu kita juga berharap dari Pemda juga membantu FKUB. Ya, kalau kami kemarin tahun 2019 kemarin Bapak sekitar 50 juta bisa kita berikan untuk operasionalnya dari Kementerian Agama, namun tahun 2020 ini turun menjadi 40 juta. Padahal 12 kecamatan dan sekian umat yang kita bina, namun untuk FKUB masih sangat minim. Untuk itulah harapan kita, mudah-mudahan Pak Bupati juga nanti dengan terus-menerus memberikan stimulan kepada FKUB. Sebagai gambaran jumlah umat Islam saja yang saat ini berdasarkan data 22 Februari 2020, jadi seluruhnya berjumlah yang di 12 kecamatan itu 1.037.552. Ya, umat Kristen sampai saat ini sekitar 188 orang, kemudian umat Katolik 96 orang, Hindu 2.619, Buddha 115. Jadi jumlah keseluruhan menjadi sekitar 1.040.555. Nah, kalau tadi kaitannya dengan adanya rencana untuk membantu masjid, gereja, tempat-tempat ibadah lainnya, pura dan sebagainya, ada alat suhu tubuh tidak sangat mendukung nih Pak MUI, Pak Kapolres. Tadi kalau kita lihat data Pak Bupati, data rumah ibadah yang ada di Lombok Tengah dari 12 kecamatan ini, tetapi masjid alhamdulillah sudah hampir terata, yang masjid besar, masjid Jami itu sudah punya juga sebagian ukur suhu. Namun kalau ini diprogramkan juga sangat bagus Pak Bupati. Jadi berdasarkan data kita 22 Februari 2020, masjid kita berjumlah 1.206. Jadi ini jumlah masjid baik dari Masjid Agung, ada Masjid Jami dan masjid yang ada di desa maupun di kampung. Kemudian untuk gereja, untuk umat gereja ini, untuk umat Kristen itu 1 yang di data kami, Katolik 1, kemudian untuk pura ada 12. Nah, ini yang di catatan terakhir, yaitu terdapat di Kecamatan Praia ada 2, kemudian Jonggat ada 2, Pringgarata ada 5, Batu Keliang 1, Pucuk 1, dan Batu Keliang Utara 1, sehingga jumlahnya 12. Ini berdasarkan data, nanti kalau ini berdasarkan data terakhir. Kemudian wihara kita belum punya, kelenteng juga belum ada. Nah, jadi ini gambaran seandainya diberikan ini jumlah keseluruhannya ya hampir lebih dari 1.206. Saya kira ini Pak Bupati, terima kasih sebagai informasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bangun kesadaran dalam diri kita sehingga ini menjadi efek deterren kepada lingkungan sekitar, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Minimal kesadaran kita menjaga kesehatan dalam suasana darurat COVID yang ini adalah merupakan rahmat Tuhan yang wajib hukumnya kita terima dan wajib hukumnya kita jalani. Demikian itu. Salam Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami sampaikan bahwasanya segala kegiatan keumatan, keagamaan yang berlangsung baik itu di rumah masing-masing maupun di area yang lebih besar yaitu pura, benar-benar sudah kami atur untuk semuanya bisa berjalan secara substansi, tidak boleh kita lepaskan, tapi yang kita atur adalah seperti tadi persis. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan semua kegiatan dan yang terlibat sesuai dengan protokol penanganan COVID. Kita atur jumlah massa yang berkumpul, kemudian kita atur juga bagaimana cara duduk dan lain sebagainya. Di samping memang
segala sesuatu yang harus ada di pura, dalam hal ini di depan pura sebelum masuk, yaitu untuk hand sanitizer atau mungkin tempat cuci tangan pun sudah kami siapkan di masing-masing pura. Kurang lebih dan Mas Ampura yang akhiri dengan Salam Santi, Om Santi, Santi, Santi. Dan dari MUI, dari perwakilan Kapolres, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir serta rekan-rekan kami dari pemuda lintas agama. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah informasi dari umat Katolik Paroki Praia Selong. Jadi umat Katolik ini wilayahnya selain Lombok Tengah juga Lombok Timur. Terus pastor kami, salam dari pastor kami Romo Bartolomius. Jadi mungkin kurang sehat sehingga belum bisa hadir karena memang dari usia dia sudah termasuk sepuh, tapi tidak kalah dari Mami Karma. Kemudian semenjak 3 bulan yang lalu, semenjak diadakan atau informasi mengenai COVID itu berjalan, maka semenjak itu pula kami umat Katolik tidak lagi beribadah. Kami sementara ini beribadah tiap hari Minggu di gereja BDN Praia. Kebetulan mereka ada, terus kami juga ikut. Karena memang keberadaan gereja yang real milik umat Paroki Praia Selong memang belum ada di sini. Jadi di mana ada gereja yang terdekat itulah yang kami ikuti. Nah, semenjak itu pula kami tidak bisa beribadah hari Minggu. Tetapi di gereja kami ada yang namanya misa online. Walaupun mungkin ada satu sisi yang tidak bisa kami ikuti, yaitu komuni. Semoga dengan adanya seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bupati, kami bisa kembali lagi beribadat walaupun dalam protokol kesehatan. Kami juga mohon dukungan dari Polres Lombok Tengah. Kemudian yang kedua yang kami ingin tanyakan tentang kabar gembira tadi, tentang pembagian alat ukur suhu tubuh dan sebagainya itu, mungkin nanti diperjelas tentang prosedurnya, permohonan dan sebagainya. Itu mungkin yang kami ingin tahu. Kemudian yang ketiga, ini 3 saja yang kami sampaikan, prosedur pernyataan sikap. Nanti Bapak Ketua FKOB memberikan kami konsep pernyataan sikap seperti yang diajarkan oleh Bapak Bupati. Kami membaca ulang dan seterusnya, lalu Romo menandatangani dan seterusnya. Nah, prosedurnya itu bagaimana? Itu yang akan kami tanyakan. Terima kasih, sekian dan selamat pagi menjelang siang untuk Bapak Bupati, para tokoh agama Lombok Tengah yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya perkenalkan nama saya dulu, Okranton dulu, sering dipanggil Om Anton aja. Saya menjadi warga masyarakat Lombok Tengah sejak tahun 75, berarti kurang lebih sudah 45 tahun saya hidup di Praia. Ya, istri yang cukup satu memang. Anak 3, semua kesempatan dalam bahagia ini semua sudah Pak Bupati artinya sudah masing-masing berdiri sendiri dengan keluarganya mereka masing-masing. Cucu baru mau 6. Baik, saya akan mewakili di sini sebagai Ketua FKBDK, yaitu Forum Kerukunan Umat Kristen di Lombok Tengah. Terdiri dari 6 pendeta yang kebetulan hadir semua. Hanya 1 yang tidak sempat hadir karena kesehatannya agak terganggu. Saya mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu Pendeta tolong berdiri sejenak. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati tadi sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas tentang COVID. Ini untuk kita semua, baik untuk kita semua, baik untuk masyarakat kita se-Lombok Tengah.
Bapak Bupati sendiri sudah katakan tadi sampai sakit dada melihat warga kita sendiri. Pada kesempatan ini mungkin saya akan sedikit memberikan saran pendapat. Mudah-mudahan terutama untuk pasar renteng kita Pak Bupati, kalau bisa teman-teman kita dari unsur TNI, Polri dan Pol PP sekedar saja berdiri main-main di sana. Mungkin kekurangan karena siapa kita di Lombok ini tidak kenal, ia terkenal pagah praya. Apa yang sudah kita dengar semua itu tidak miss apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati. Nah, ini untuk demi keselamatan kita semua, khususnya kita Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian mengenai unsur kami dari Kristen, sejak diberlakukannya COVID, apa yang dianukan oleh Bapak Bupati itu kami sudah laksanakan, dan sampai detik ini kami belum bisa melaksanakan karena di samping dari Pak Bupati juga sudah melarang berlewat tertulis. Kami bersyukur pada kesempatan yang baik ini Bapak Bupati sudah mengizinkan kami, hanya tolong kalau bisa mungkin lewat forum FKUD juga supaya secara tertulis untuk meyakinkan jemaat kami, dan kami bisa pengumuman lagi ke Kemenak, dalam hal ini Pembimas, Dirjen Pembimas di pusat juga. Itu yang kami harapkan Pak Bupati. Mungkin hanya itu aja yang kami sampaikan. Lebih kurang kami mengucapkan banyak maaf, terima kasih dan selamat. Kami juga kita semua syukuri bahwa mulai ada gambaran satu pemahaman, bahkan mungkin tekad yang sama untuk kita bergandengan tangan bersatu, ikhtiar, upaya, usaha bersama menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita dari keterpaparan virus corona ataupun virus COVID-19 ini. Bapak sekalian, di satu hal yang kami sangat syukuri dan sangat berterima kasih. Kedua, menggambarkan akan keguyuban kita. Ini satu hal yang saya sangat apresiasi sekali. Walaupun memang tentu melalui intensitas komunikasi yang intens, lebih sering, mungkin ini akan bisa lebih kita tingkatkan lagi. Kedua, bagaimana saling, termasuk juga bagaimana seperti apa yang digambarkan tadi, mungkin data keberadaan rumah ibadah maupun juga umat masing-masing, mungkin dari Kementerian Agama. Nanti mungkin seperti apa lebih lebih intens lagi, ataukah melalui forum kerukunan umat beragama ini difasilitasi, menyangkut juga, mohon maaf karena warga masyarakat Lombok Tengah dari lintas agama manapun, dari suku manapun, nama dia sudah menjadi warga ataupun penduduk Lombok Tengah, kewajiban bagi pelayan masyarakat Lombok Tengah untuk memberikan pelayanan kepada semuanya tanpa membedakan satu sama lain. Di hak daripada warga masyarakat untuk mendapatkan berbagai macam pelayanan dari pemerintah yang merupakan pelayan mereka, kadang mereka. Sehingga sangat perlu. Dan kaitan dengan itu juga, Bapak sekalian, secara kebetulan kalau yang mengenai beragama ini, jadi sektor utamanya memang di Kementerian Agama, dan akan halnya juga dengan yang lain. Saya berharap koordinasi juga dari Kementerian Agama ke depan, yang memang kepemimpinan Pak Haji Jalur Sayyid ini juga alhamdulillah cukup bagus koordinasinya, terutama sekali dalam penyelenggaraan pendidikan. Lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama ini bahkan mungkin lebih banyak daripada yang dikelola oleh Dignas. Dan ironisnya juga banyakan swasta yang beliau kelola daripada negeri.
Kalau Kementerian Pendidikan banyak negerinya daripada swastanya, tapi terbalik. Nah, sehingga tentu akan lebih heterogen, lebih kompleks lagi persoalan dan permasalahan yang tentunya harus kita bersama-sama lagi untuk menyelesaikan ataupun sehingga tidak ada kesan dikotomi ataupun ada pembedaan ya, pelayanan terhadap satu dengan yang lain. Dan madrasah dengan sekolah, kalau madrasah itu pasti sudah dikelola oleh Kementerian Agama. Kalau bahasanya sekolah itu berarti Kementerian Pendidikan. Nah, ya mungkin inilah salah satu hikmah, fadilat, kelebihan, manfaat daripada silaturahim dan pertemuan malam ini, hari ini. Ya mudah-mudahan berbagai macam kelemahan, kekurangan dan persoalan yang kita hadapi mudah-mudahan akan bisa kita perbaiki, bisa kita benahi dan bisa kita selesaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ini tadi dan terus terang untuk fasilitasi nanti memang sudah merupakan kewajiban kami pelayan masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Nanti misalnya untuk alat pengukur suhu, kemudian beberapa hal nanti yang bisa kita fasilitasi, kita akan fasilitasi. Mulai dari masjid, pura, gereja, wihara, ataupun kelompok-kelompok umat beribadah yang ada, ya, itu nanti kita fasilitasi. Silahkan nanti dilaporkan melalui forum, ya, nanti seperti tadi berapa rumah ibadahnya, berapa pura yang ada di Lombok Tengah, berapa tempat gereja ataupun tempat ibadah Buddha dan sebagainya, silakan Kristen, Katolik. Maka nanti tolong di ini Pak. Walaupun mungkin sifatnya tempat rumah ibadahnya sementara, ya. Dan satu contoh misalnya di masjid juga, salah satu konsekuensi karena ada jarak ya, mungkin ada terbatas tempat ibadahnya. Bahkan kita izinkan untuk boleh mendirikan Jumat di musola, sholat Jumat ya. Daripada yang penting jaga jarak itu tadi. Akan halnya misalnya kalau di pura sempit, apakah seperti hanya mungkin ada dua babak ataukah mungkin dipecah lagi tempat ada ya, ada pura-pura yang kecil mungkin bisa dipakai juga, seperti itu. Yang penting kesepakatan daripada. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi silahkan bagaimana kita komunikasi yang lebih baik, koordinasi yang lebih baik ini perlu ditingkatkan. Dan insya Allah kami pelayan Bapak-Bapak semuanya, pelayan semua masyarakat Lombok Tengah. Mudah-mudahan dengan kemampuan yang ada, insya Allah akan bisa ikhtiar berbuat maksimal untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat Lombok Tengah semuanya. Nah ini mungkin yang perlu kami sampaikan, tanggapan kami. Terima kasih dari mewakili umat Kristen. Silakan ada masker nanti. Pertama dulu dari umat Hindu dulu. Mohon berkenan. Ini ada untuk semprotan, tapi ini yang bagus ya. Bisa untuk semprotan, bisa untuk kena tubuh nggak masalah. Ya. Kemudian yang dari Kristen, silakan. Ini, sama ini. Oke, salam alhamdulillah. Ada ya? Panton ya? Ya. Katolik. Silakan Bapak. Kemudian yang dari Buddha. Ya. Ya, silakan. Ya.
hanya simbol kebersamaan saja. Memang jak kita nyumbang jokte lewat. Kemudian dari yang Muslim ini dulu perwakilan dan masjid. Apa? Dewan masjid. Oke.